Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Sehubungan dengan situasi saat ini dan pelayanan kebaktian masih diadakan di rumah masing-masing, maka kami Majelis Jemaat GKP Immanuel Karawang menyediakan bahan renungan berupa video ini untuk kebaktian kaum perempuan dan juga untuk kebaktian kaum pria. Saya pikir tidak usah dilakukan secara terpisah, tetapi suami istri bisa melakukannya bersama-sama di rumah dengan mengikuti video ini. Untuk tanggal, kalau perempuan biasanya tanggal 2 April pada hari Kamis, dan untuk pria biasanya 3 April. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan pemurah, kami saat ini datang padamu memohon pertolongan Tuhan di tengah situasi yang ada saat ini ketika kami mengadakan kebaktian di rumah-rumah karena makin maraknya penyebaran COVID-19. Kiranya tidak mengurangi iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan yang kami tunjukkan dengan kesetiaan dalam beribadah. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami dalam memahami dan dalam melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, supaya kami diperlengkapi dan pakailah juga hamba-Mu. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dari Matius 10 ayat 38. Demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, dan tema pada saat ini karya salib. Bapak Ibu saudara sekalian, saya membaca satu kisah. Ada seorang suster yang iba karena melihat masyarakat sekitarnya yang miskin tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian ia mencoba membantu masyarakat yang miskin itu
dengan mendirikan yayasan supaya bisa menjangkau dan melayani mereka dalam bidang kesehatan. Tetapi apa yang dijumpai ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan dalam mimpinya. Ia menghadapi berbagai kendala sehubungan dengan perizinan dan lain sebagainya. Walaupun dengan susah payah, akhirnya suster ini bisa tetap melayani, dan ia menganggap bahwa pelayanannya tersebut sebagai tindakan nyata untuk memikul salib Kristus di tengah kendala-kendala yang dia jumpai. Kemudian baginya ia menganggap bahwa salib adalah lambang penderitaan sekaligus lambang kebahagiaan. Penderitaan karena harus menghadapi berbagai tantangan, dan merasakan kebahagiaan karena mampu mengikuti teladan Kristus untuk memikul salib, menghadapi penderitaan dan kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus juga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita pasti menjumpai yang namanya konsekuensi, yang namanya risiko. Tuhan sendiri sudah mengungkapkan hal tersebut kepada murid-muridnya. Ya, Yesus menyampaikan bahwa setiap orang yang mengambil keputusan untuk memilih dan mengikut Yesus harus menghadapi tantangan berupa keterpisahan dari keluarganya, karena tidak semua keluarga bisa menerima keputusan yang diambilnya. Keluarga yang mungkin tadinya dekat dan menjadi bagian hidupnya, kemudian menjadi terpisah, menjadi jauh. Itulah salib yang harus dipikul oleh setiap pengikut Yesus. Namun Yesus tidak akan pernah membiarkan setiap pengikutnya, dan ia akan menyediakan pertolongan yang tepat pada waktunya dengan cara Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini sebagai pengikut Kristus kita pun wajib memikul salib kita. Belajar dari Yesus yang juga memikul salib sampai pada kematiannya. Memikul salib bisa berupa tantangan, baik intern keluarga maupun di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan pekerjaan, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya, pasti ada konsekuensinya, terlebih selaku pengikut Kristus. Itu merupakan bentuk dari memikul salib. Namun ketika kita taat, kita setia, maka ada sukacita yang menyertai kita, dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini ada dua bahan diskusi kita. Yang pertama, pertanyaannya, memikul salib seperti apakah yang saat ini sedang kita alami? Berikan contohnya, khususnya di tengah-tengah situasi yang sedang dirumahkan. Kemudian percakapan yang kedua, yaitu pelajaran positif seperti apakah yang dapat kita petik di tengah situasi saat ini. Kita dirumahkan, diam di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, karena harus menaati ketentuan pemerintah untuk sosial atau physical distancing, ya, supaya bisa memutus mata rantai COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dari diskusi di tengah keluarga kita bisa memetik pembelajaran berharga yang dijadikan teladan ya oleh anak-anak, dan keluarga juga bisa memiliki kedekatan, keeratan dengan berkumpulnya bapak dan ibu yang jarang-jarang bisa kita lakukan. Kadang-kadang harus 1 tahun 2 kali baru bisa berkumpul, tapi kita bisa berkumpul untuk memupuk iman kita, memupuk iman anggota keluarga kita di tengah situasi seperti ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Allah Peduli. Lagu ini sangat cocok di tengah situasi yang kita hadapi saat ini.
menaikkan doa penutup kita. Tuhan Allah kami yang baik, saat ini kami datang padamu. Terima kasih atas firman yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap tekun dan setia di tengah situasi yang kadang-kadang tidak mendatangkan kenyamanan bagi kami. Kami saat ini ingin berdoa kiranya untuk keluarga kami dimampukan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami bisa mengambil makna positif, kami dapat memikul salib dengan penuh kesetiaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu dimanapun berada, kiranya Tuhan senantiasa memakai gerejamu untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, terutama menderita dan kehilangan orang yang dicintai, menderita karena COVID-19, kiranya Tuhan juga akan memulihkan keadaan mereka. Bagi pemerintah di negara kami yang mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi virus corona ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati berbagai upaya. Bahkan saudara-saudara kami yang berjuang di garda depan, tenaga medis, dokter, dan staf administrasi di berbagai rumah sakit, kiranya Tuhan juga akan melindungi mereka dan Tuhan juga akan memberikan kepada mereka hati yang penuh sukacita dalam melayani. Bagi anggota masyarakat, kiranya mereka juga akan menaruh kepedulian dengan menaati setiap himbauan, ketentuan, dan peraturan yang diberlakukan. Tuhan, inilah seluruh harapan dan doa kami. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mengabulkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Karya salib Kristus menjadi teladan bagi kita untuk tetap juga bisa memikul salib dengan penuh kesetiaan. Tuhan memberkati.